Ampuni buat orang-orang muhajirin dan orang-orang. Ketika beliau menyenandungkan ini buat mereka, beliau menanamkan di diri mereka bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dan abadi, kita membutuhkan ampunan Allah Azza. Dan jalan-jalan pengampunan itu adalah jalan-jalan yang terjal, yang perlu dilewati. Jadi ada pesan tersimpan di sini, bahwa jangan pernah engkau berharap akhirat, tapi engkau mau bersenang-senang di dunia. Karena dunia adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Dan surga buat orang-orang kafir. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bersenang-senang hidupnya. Happy-happy bahasanya. Yaitu yatamatta'un. Mungkin terjemahan sekarang itu happy-happy hidupnya. Wa ya'kulun. Mereka sibuk makan. Kuliner. Mereka memikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Kama ta'kulul an'am. Sebagaimana hewan-hewan ternak makan. Neraka tempat mereka. Kita lihat umat Islam yang berada di atas kebenaran. Mereka bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata mereka mendapatkan tekanan yang begitu dahsyatnya. Mereka mau dibantai. Mereka mau dihabisi dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Di saat umat Islam di dalam kota Madinah tidak memiliki makanan yang cukup buat mereka. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan di sini, "Faghfir lil ansar wal muhajirah." Ampuni buat orang ansar dan orang-orang muhajirin. Baik. Lanjutkan. Anas meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke parit pada pagi hari yang sangat dingin saat orang-orang muhajirin dan ansor sedang menggali parit. Mereka tidak mempunyai seseorang yang bisa diupah untuk pekerjaan ini. Beliau tahu bahwa perut mereka kosong dan juga letih. Oleh karena itu, beliau bersabda, "Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang ansor dan muhajirin." Mereka menjawab dengan bersyair, "Kamilah yang telah berbaiat kepada Muhammad untuk berjihad selama kami masih hidup." Barakallahu fiik. Kita lihat ya bagaimana ketika Nabi alaihi salatu wassalam memotivasi mereka. Kemudian mereka menyambut motivasi itu. Dengan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tulus. Mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka mengatakan, "Nahnul ladzina baya'u Muhammadan alal jihadi ma hayina abadan." Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang telah membaiat Nabi Muhammad SAW. Kami punya janji. Apa janji? Yang mereka akan penuhi. Walaupun nyawa harus melayang. Mereka siap mempertaruhkan segalanya. Apa kata mereka? Alal jihad ma hayina abad. Kami telah berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk berjihad selama kami masih hidup. Jadi selama hayat masih di kandung badan, kami akan terus berjuang membela Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah semangat yang ditunjukkan oleh para sahabat. Mereka tidak punya orang yang diupah, tadi disebutkan. Bagaimana Nabi alaihissalatu membagi setiap 40 hasta 10 orang yang gali. Dan galiannya ini dalam jemaah. Bukan galian yang macam-macam. Bukan galian yang
Seperti orang menggali kuburan mungkin. Ini menggali parit yang panjangnya di beberapa riwayat disebutkan 2.200 meter. Yang kedalamannya 3-4, nanti kita akan baca berkaitan dengan parit ini yang telah digali oleh para sahabat Nabi. Baik, Anda tadi kirim gambar yang mungkin bisa ditampilkan ya, bagaimana perjuangan para sahabat ketika menggali parit. Nah, bisa ditampilkan? Ya, mungkin satu-satu gambarnya bisa ditampilkan itu. Kita lihat ya. Seperti itu mereka harus menggali parit dalam waktu yang sangat singkat dikarenakan musuh sudah mendekat kepada mereka. Nah, kita lanjutkan jemaah. Tafadhal. Al-Barra bin Azib berkata, "Aku melihat beliau mengangkuti tanah galian parit, hingga banyak debu yang menempel di kulit perut beliau yang banyak bulunya. Aku juga mendengar beliau melantunkan syair-syairnya Ibnu Rawahah. Sambil mengangkuti tanah itu, beliau bersabda, 'Ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak bersedekah dan tidak sholat. Turunkanlah ketentraman kepada kami, kokohkanlah pendirian kami saat kami berperang. Para kerabat telah berbuat aniaya terhadap kepada kami.' Di akhir kalimat, beliau mengeraskan suaranya. 'Jika mereka hendak berbuat fitnah, kami tidak menginginkannya.' Barakallahu fikum. Ya. Jadi kita lihat bagaimana orang itu ketika lelah, terkadang dia butuh suara-suara yang menyemangati. Kadang-kala kita melihat tentara sedang latihan, sedang melakukan tugas, dia bersenandung, membaca bait-bait syair. Itu nggak apa-apa. Itu termasuk hal yang meringankan sedikit kelelahan dan kepayahan. Maka di sini, bagaimana Al-Bara bin Azib melihat Nabi SAW ikut memindah tanah galian itu. Dan bagaimana debu itu menutupi kulit beliau. Perutnya juga tertutup dengan debu tersebut ya. Beliau banyak bulunya disebutkan. Beliau di situ bersenandung membacakan bait-bait syair sambil berkata, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fa'anzilan sakinatan alaina وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Panjangin. Abaina. Apa tujuannya? Meringankan beban para sahabat yang sedang bekerja. Tatkala mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Tadi disebutkan bahwasanya panjang yang akan digali kira-kira 2,5 kilo. Dengan jumlah para sahabat yang tidak banyak. Dengan peralatan tradisional. Dan yang akan digali. Begitu panjangnya dan dalam. Maka disebutkan bahwasanya galian itu kira-kira lebarnya 4 meter ya. Sekitar itu, dalamnya 3-4 meter juga. Dan hasil galiannya itu diletakkan di dalam kota Madinah. Sekali untuk menjadi benteng. Jadi galian itu nggak bisa dibalikin sama orang-orang musyrikin. Ini juga membuat pekerjaan itu lebih rumit. Kalau galiannya itu
hasil galiannya itu dibuang ke kanan dan di kiri, maka akan lebih ringan. Tapi semuanya diletakkan di dalam bagian kota. Supaya nggak bisa dibalikin sama orang. Baik, kita lanjutkan. Kaum muslimin bekerja dengan giat dan penuh semangat sekalipun mereka didera rasa lapar. Anas berkata, tiap-tiap orang yang sedang menggali parit diberi tepung gandum sebanyak 1 genggam tangan, lalu dicampur dengan minyak sebagai adonan. Kerongkongan mereka jarang tersentuh makanan, sehingga dari mulut mereka keluar bau yang tidak sedap. Barakallahu fikum. Ya, ini ada terjemahan yang perlu diperbaiki. Bukan dari mulut mereka ya. Disebutkan bahwasanya mereka dikasih bimil'ai kaffai minasyair ya. Mendapatkan 1 genggam sepenuh tangan gandum ya. Dibuatkan sama mereka biihalatin sanikhah. Disebutkan ikhala sanikhah ini ihalah itu minyak yang digunakan untuk menjadi adonan atau menjadi lauk ya. Baik itu dari minyak samin atau minyak zaitun atau dari lemak binatang. Sanikhah disebutkan ini adalah minyak yang sudah lama. Warnanya sudah berubah, rasanya sudah berubah. Ketika mereka makan, disebutkan di sini, kerongkongan mereka, ini perlu diperbaiki, tolong ditampilkan tulisan tadi. Wahia basyi'atun fil halaq. Tulisannya kerongkongan mereka jarang tersentuh makanan dirubah menjadi kerongkongan mereka makanan itu tidak enak di kerongkongan dan aromanya busuk. Jadi ini bukan bicara tentang kondisi perutnya para sahabat, mulutnya para sahabat, tidak. Tapi bicara makanan tadi. Dikasih syair itu gandum yang paling rendah kualitasnya. Kemudian dibuatlah adonan sama mereka dengan tadi disebutin minyak yang sudah lama, yang bau dan warnanya sudah berubah, udah kadaluarsa mungkin bahasanya. Bagaimana rasanya? Nggak enak di kerongkongan. Dan aromanya busuk. Tapi tetap mereka makan. Kenapa? Nggak ada lain.